Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya di channel Fikri. Mohon maaf kepada sebagian teman-teman prakerja yang sudah menjadi subscribe saya di beberapa informasi yang pernah saya sampaikan di program Kartu Prakerja ini, mulai dari gelombang 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita tidak mengupdate informasi lagi di gelombang keempat dan sampai gelombang 9 kemarin. Nah, baru kali ini di gelombang 10 kita akan mengupdate informasi terkait Kartu Prakerja. Dan saya menyampaikan permohonan maaf saya kepada teman-teman yang menunggu informasi terkait Kartu Prakerja. Nah, di tahun 2020 program Kartu Prakerja ini hanya mengcover sekitar 10 gelombang. Nah, kebetulan gelombang 10 sudah dibuka tadi siang, dan ini adalah merupakan gelombang terakhir di tahun 2020 ini. Informasinya, informasi baiknya adalah bahwa program Kartu Prakerja ini akan dibuka kembali dan akan berlanjut kembali di tahun 2021. Tentu dengan ketentuan bahwa teman-teman yang sudah mendapatkan pelayanan di program Kartu Prakerja di tahun 2020 ini tidak akan mendapatkan kembali di tahun 2021. Tentu dengan alasan pemerataan. Dan yang paling penting alasannya adalah bahwa kapasitas anggaran dari negara sangat terbatas terkait program ini. Nah, di video ini saya akan menyajikan penjelasan langsung dari orang yang memiliki kompetensi untuk memberikan penjelasan terkait beberapa hal terkait program Kartu Prakerja. Harapan saya bahwa teman-teman prakerja tidak salah paham, tidak salah kaprah, atau tidak memiliki paham yang salah tentang Kartu Prakerja ini. Karena banyak hal, banyak masalah, banyak kendala yang kita temui di program Kartu Prakerja. Mulai dari pendaftaran, teman-teman yang sering mendaftar di setiap gelombangnya masih terkendala atau belum bisa lolos di program Kartu Prakerja padahal sudah berapa kali bergabung atau mendaftar di setiap gelombangnya. Dan yang paling sering juga adalah terkait insentif Kartu Prakerja, yang tidak sedikit teman-teman mengalami gagal dalam pembayaran insentif setelah mengikuti pelatihan, atau sudah sekian lama masih dalam proses atau sedang dalam proses. Nah, semua itu akan dijelaskan langsung oleh pihak yang mempunyai kompetensi seperti yang saya bilang tadi, yang mempunyai hak untuk menjelaskan terkait Kartu Prakerja. Nah, harapan saya video ini adalah penutup pastinya di program Kartu Prakerja ini, sekaligus dia menjadi video pamungkas untuk memberikan penjelasan yang sedetil-detilnya kepada teman-teman prakerja semuanya, agar teman-teman tidak salah paham seperti yang saya maksudkan tadi. Dan tentu juga video ini akan menjadi referensi teman-teman yang lain untuk menuju 2021. Nah, seperti apa videonya? Ayo sama-sama kita simak penjelasannya. Berdasarkan yang kita lihat data sekarang, itu ada hampir sekitar 20 juta peserta yang sudah berhasil mendaftar menggunakan nomor kartu keluarga maupun nomor KTP-nya, Mbak Popi. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada kendala di saat daftar di saat pendaftaran menggunakan nomor KK maupun nomor KTP, itu bisa coba cek lagi ke sistem ke Dukcapil untuk melakukan pengaduan. Jadi mungkin takutnya sistem di Dukcapilnya belum terupdate. Datanya, ini kita ngomongin datanya, takutnya data di Dukcapil tidak terupdate dengan yang ada dipegang oleh si peserta, kira-kira seperti itu.
Oke, nah itu ya jelas ya. Jadi kalau misalnya ada keterangan bahwa nomor KTP-nya tidak terdaftar, nomor KK-nya tidak terdaftar, mungkin bisa dicek juga ke Dukcapil. Kita sih berharap bahwa data-data ini juga sinergi dan integrated begitu Pak. Karena kan memang kita tahu bahwa kondisi data di Indonesia ini memang problemnya adalah selalu masalah sinkronisasi data dari kementerian lembaga apapun gitu. Nah ini yang mungkin juga harus menjadi catatan gitu kepada pemerintah. Kemudian kita lihat lagi kalau misalnya ada yang mendaftar nih Pak, misalnya mendaftar berkali-kali terus belum lolos. Ini masalahnya ada di mana Pak sebenarnya? Oke, yang pertama, kenapa mendaftar berkali-kali belum lolos? Jadi kita kan buka gelombang buka pendaftaran untuk penerimaan itu kan per gelombang. Sekarang udah sampai gelombang 9. Nah, mungkin biasanya kalau kenapa dia gagal berkali-kali mungkin ada banyak faktornya. Kalau yang pertama, dari jumlah peserta yang mendaftar per gelombang saja itu kuotanya sudah lebih daripada yang kita ingin terima di per gelombang. Misalkan seperti batch 9 kemarin yang mendaftar gelombang 9 itu ada sekitar 5,9 juta. Sementara yang harus kita terima itu mungkin hanya sekitar, ya yang kita terima di batch 9 hanya 800.000. Dari sini kan bisa dilihat tuh jumlah pendaftar maupun jumlah yang kita terima angkanya sangat jauh berbeda. Yang kedua, proses penentuan siapa yang menjadi penerima dari 5,9 juta ini itu banyak gitu. Kriterianya yang pasti kita ada berlandaskan dengan regulasi yaitu Perpres Peraturan Presiden yang 11. Peraturan Presiden yang 76, mohon maaf. Di situ ada dijelaskan bahwa penerima kartu prakerja itu tidak boleh termasuk TNI Polri, ASN, pejabat negara, pejabat desa, dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah, jadi jika misalkan si pendaftar ini salah satu dari yang tadi saya sebutkan berdasarkan Perpres 76, itu berarti mereka ini tidak akan bisa lolos menjadi penerima. Yang kedua, kita juga ada yang namanya, karena ini adalah menjadi awalnya memang adalah program untuk meningkatkan reskilling dan skilling kompetensi, itu sejak pandemik ini program kartu prakerja berubah menjadi semi bansos. Saat berubah menjadi semi bansos, maka semua peserta-peserta yang data mereka sudah terdaftar di Kemensos sebagai penerima bansos, baik itu BLT, PKH, dan lain-lain, maka mereka tidak akan pernah lolos untuk menjadi penerima kartu prakerja. Kenapa? Karena di Permenko 11 sudah ditetapkan bahwa penerima bansos di saat pandemik seperti ini tidak akan mendapat kartu prakerja. Kemudian kita kan ada juga nih untuk yang program pemulihan ekonomi, yaitu bantuan upah. Nah, jika peserta-peserta yang mendaftar ini sudah mendapatkan bantuan upah tadi, itu juga tidak akan bisa lolos jadi penerima kartu prakerja. Oke, nah, jadi biar nggak ada tumpang tindih gitu ya Pak ya? Betul Bu, duit negara kita kan nggak banyak, jadi bagi-bagi duitnya dibatasin dulu. Nah, yang untuk bantuan upah ini itu sebenarnya itu sesuai dengan arahan komite dari kartu prakerja. Kira-kira seperti itu. Jadi jika semua peserta itu tidak ada bagian dari 3 kriteria tadi, dari yang bantuan bansos maupun yang tadi dari Perpres yaitu TNI Polri, ASN, pejabat negara, anggota DPRD, dan lain-lain, nah itu tidak akan pernah lolos menjadi penerima kartu prakerja. Nah, yang kemudian setelah mereka kita filter berdasarkan yang tadi, barulah kita lakukan yang namanya proses randomisasi. Nah, di proses randomisasi ini juga kan ada kemungkinan besar banyak peserta yang akan gagal. Kenapa? Ya karena tadi jumlah pendaftar dengan jumlah yang akan diterima itu angkanya sangat besar. Jadi mungkin, dan ini kan programnya hanya dapat satu kali buat satu peserta gitu. Jadi kalau misalkan sudah dapat, tahun depan dia tidak mungkin akan dapat lagi. Jadi buat teman-teman yang belum mendapatkan kartu prakerja tapi sudah ikut nih dari batch 1 sampai 9, nah nanti mungkin bisa mencoba lagi di batch 10. Kalau misalkan belum dapat, berarti kita akan mencoba lagi di kartu prakerja yang tahun depan. Kira-kira seperti itu.
Oke, nah kan ada juga yang misalnya harusnya sudah terima insentif atau misalnya dalam proses gitu, insentif Anda dalam proses misalnya. Nah ini atau misalnya ada keterangan gagal gitu, masalahnya apa Pak Hengki? Oke. Pertama tadi kan Bu Popi juga udah menjelaskan tuh di awal syarat-syarat untuk mendapatkan insentif itu harus mengisi rating, pertama menyelesaikan pelatihan, mengisi rating dan ulasan tentang pelatihan yang diikutin, kemudian mentautkan rekening ataupun e-wallet. E-walletnya itu sekarang ada 3, saat ini baru ada 3 yaitu Link Aja, OVO dan GoPay. Ya. Nah, biasa jadi kalau misalkan status insentifnya ada dalam proses, itu adalah di mana tim prakerja itu sudah melakukan yang namanya proses reconcile, sudah mendapatkan laporan dari digital platform bahwa peserta ini sudah menyelesaikan pelatihan, sudah dapat sertifikat. Nah, jadi status dari dalam proses itu adalah lagi diproses untuk pencairan dananya. Kita akan memberikan dana ini ke rekening e-walletnya si peserta masing-masing. Kalau tiba-tiba status gagal, nah ini yang bermasalah. Kalau gagal ini, itu biasanya berdasarkan pengalaman yang kita lihat dari bulan berapa nih? Dari bulan 4 sampai sekarang, itu banyak yang gagal gara-gara e-wallet mereka itu kadang tidak ditemukan atau non-aktif. Jadi, sekali lagi, kalau misalkan teman-teman menggunakan e-wallet, Link Aja, GoPay atau OVO, itu pastikan e-walletnya selalu aktif, jangan diganti gitu. Misalkan nomor telepon yang sudah sempat ditautkan di kartu prakerja adalah 0812, tiba-tiba pesertanya mengganti nih di GoPay misalkan, nomor 0812 menjadi 0856 misalkan. Nah, di saat kita transfer ke sana, itu tidak akan ditemukan. Akunnya sudah tidak aktif atau mungkin akunnya bermasalah. Tapi ini adalah gagal ditransfer, bukan tidak akan diberikan, itu beda. Jadi kalau misalkan gagal, apa yang harus dilakukan peserta? Pertama adalah mengecek rekening apa yang ditautkan di kartu prakerja. Jika ada rekeningnya adalah e-wallet, maka peserta pergi ke e-wallet yang tersebut untuk memastikan apakah akunnya masih aktif. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau dalam proses itu memang lagi diproses di sistemnya prakerja. Kita kan setiap hari itu yang kita cairkan itu kan cukup besar angkanya, karena banyak juga yang harus kita cek. Jadi di saat dalam proses itu mungkin itu nyampe ke rekeningnya peserta. Tapi kalau gagal ini adalah gagal ditransfer, bukan tidak akan diberikan. Itu beda. Jadi kalau memang sudah menyelesaikan pelatihan dan ratingnya sudah rekeningnya ataupun e-walletnya tidak bermasalah, itu pasti akan kita transfer. Oke, jadi kalau misalnya di e-wallet misalnya nih, atau misalnya mau ganti handphone, caranya gimana Pak Hengki? Oke, kalau sekarang kalau mau ganti handphone, nomor HP, misalkan nomor HP-nya bermasalah, kita sudah ada fitur untuk mengganti nomor HP. Jadi, tapi karena sekarang itu fiturnya di saat kita mengganti nomor HP, itu teman-teman juga harus mengganti e-walletnya. Kenapa? Karena saat ini memang rule di kita nomor HP yang didaftarkan di kartu prakerja itu harus sama dengan nomor HP yang mereka gunakan di e-wallet jika mereka memilih e-wallet sebagai rekening penerima insentif. Fitur penggantian nomor HP ada di website di dashboard kartu prakerja, masuk ke halaman user, lalu kemudian di bagian situ ada yang namanya ubah nomor telepon. Tapi pastikan di saat sudah mengganti nomor HP, e-walletnya harus diganti juga. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau seandainya nih akun e-walletnya kan ada tuh yang misalnya belum terupdate, kemudian disuruh update, kemudian sudah diupdate atau di-upgrade, tapi dashboard prakerjanya juga masih belum terupdate. Nah ini persoalan teknisnya ada di mana? Oke, persoalan teknisnya, jadi kalau sobat prakerja nih misalkan udah masuk ke website kartu prakerja terus tiba-tiba ternyata disuruh upgrade. Nah, terus sobat prakerja pergi ke e-wallet melakukan upgrade akun. Kemudian akunnya sudah terupgrade nih. Nah, itu kalau mau secara otomatis di sistem kartu prakerja terupdate,
itu harus menunggu 1 kali 24 jam. Kenapa? Sistemnya Kartu Prakerja akan melakukan pengecekan secara berkala 1 kali 24 jam ke sistemnya e-money. Misalkan seperti tadi 0812 statusnya belum terupgrade nih di sistem Kartu Prakerja. Lalu si peserta ini sudah melakukan upgrade. Nah, kita akan melakukan pengecekan untuk nomor telepon tersebut di malam hari. Kira-kira mungkin itu subuh-subuh gitu, sistem kita akan mengecek ke sistemnya e-money apakah nomor telepon 0812 ini sudah di-upgrade. Nah, itu kan membutuhkan waktu. Jadi, solusi cepatnya adalah kalau teman-teman sudah lakukan upgrade di sisi e-money, di sisi e-wallet, bisa kembali ke website Kartu Prakerja, lalu meremove e-walletnya, kemudian mentautkan ulang. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau misalkan sudah di-upgrade, kembali lagi ke website Kartu Prakerja, di-remove e-walletnya, kemudian tautkan ulang lagi nomor e-wallet tersebut. Sehingga statusnya akan terupgrade. Tapi kalau memang tidak mau melakukan itu, cukup menunggu 1 kali 24 jam. Kira-kira seperti itu, Mbak Poppy. Baik, ini kan mungkin supaya tidak banyak sobat prakerja juga yang berpikir bahwa kok serapannya lama ya, kok serapan dana pemulihan ekonomi nasional lama atau serapan kartu prakerjanya juga lama. Pak Hengki, mungkin ini bisa membuka mata kawan-kawan atau sobat kartu prakerja sendiri tentang alur bagaimana akhirnya dana ini bisa sampai ke tangan mereka langsung. Oke, baik. Seperti tadi, kenapa mungkin pertanyaannya kan berarti ini soal penyerapan dari dana kartu prakerja. Kalau dilihat dari penyerapannya kan, penyerapan satu yang pasti adalah kartu prakerja itu penerimaannya adalah per gelombang setiap minggu, seperti sekarang adalah batch 9 gitu. Terus itu pasti tidak langsung kita terima di depan. Dari total sampai 5 dari batch 9 ini ada sekitar sudah 5.480.000 sekian yang menerima ditetapkan menjadi peserta kartu prakerja. Dari 5.480.000 ini, mereka tidak langsung kita transferkan insentifnya. Nah, seperti tadi dijelaskan, mereka harus membelikan pelatihan dulu gitu. Karena kalau mereka tidak beli pelatihan, mereka tidak akan pernah kita transferkan dana insentif, dana bantuan insentifnya. Mereka harus beli pelatihan. Yang membelikan pelatihan ini kan ada di sisi user gitu. Jadi kalau pesertanya tidak beli, ya dananya nggak akan terserap juga gitu. Yang kedua itu, di saat mereka beli juga mereka harus menyelesaikan gitu. Kadang ada juga beberapa peserta mungkin dia mau belinya hari ini, menyelesaikannya mungkin 3 hari atau 4 hari lagi. Sehingga kan itu pasti dari sisi penyerapannya pasti juga akan lama. Kenapa? Karena dia akan menyelesaikan lama, sehingga dana yang kita transferkan untuk insentif 600.000 selama 4 kali itu pun akan lama gitu. Jadi istilahnya kita itu di sistem kartu prakerja mungkin agak sedikit berbeda, bukan sedikit tapi sangat berbeda dengan bantuan sosial lainnya gitu. Kita berikan dana ini tapi mereka harus memenuhi beberapa kriteria yang itu semuanya actionnya ada di sisi peserta, bukan di sisi prakerja. Kira-kira seperti itu Bu Fowi mungkin. Oke, baik. Ini juga kan. Oke teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan terkait program kartu prakerja. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi terkait kartu prakerja agar teman-teman jauh lebih paham dibanding dari sebelumnya. Nah, oke teman, itu saja yang bisa saya share ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi dari semua persoalan yang ada terkait kartu prakerja. Oke, kembali saya ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan informasi walaupun di beberapa gelombang yang lalu kita jarang mengupdate informasi. Nah, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi video buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.